Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Amma ba'du. Puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat mengumpulkan, menyelesaikan tugas moneter dan kebangsaan dalam bentuk video. Nah, sholawat beriring salam, tak lupa juga kita haturkan kepada baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana semoga kita selaku umatnya selalu mendapatkan syafaat hingga yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, teman-teman semua, di sini saya ingin menyelesaikan tugas, yaitu membuat sebuah video yang dimana terkait moneter dan kebank sentralan. Dengan tema yang saya ambil kali ini adalah instrumen pengendalian moneter, teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait instrumen pengendalian moneter. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, kita ketahui dulu teman-teman, yaitu apa sih kebijakan moneter? Nah, kebijakan moneter adalah sebuah kebijakan ekonomi yang berperan penting dalam suatu perekonomian, yang dimana peranan tersebut tercermin pada kemampuannya dalam mempengaruhi sebuah stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, maupun keseimbangan neraca pembayaran. Dan juga dalam kebijakan moneter tersebut ada beberapa instrumen yang dapat digunakan sebagai tolak ukur kestabilan kebijakan moneter tersebut. Nah, oke, kita masuk ke dalam pembahasan instrumen pengendalian moneter. Tak banyak yang ingin saya sampaikan terkait pembahasan ini. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Oke, instrumen pengendalian moneter merupakan sebuah alat yang penting bagi bank sentral untuk mengendalikan uang beredar dalam rangka mencapai tujuan-tujuan kebijakan moneter tersebut. Nah, apabila penggunaan instrumen yang tepat, maka itu akan sangat membantu dalam pencapaian sebuah tujuan dari kebijakan moneter tersebut. Nah, oke. Di dalam instrumen kebijakan moneter ada dua bagian, teman-teman. Ada dua bagian instrumen, yaitu yang pertama instrumen secara langsung dan instrumen tidak langsung. Yaitu instrumen secara langsung mengeluarkan sebuah ketentuan dengan wewenangnya, sedangkan instrumen tidak langsung yaitu mempengaruhi sebuah kondisi pasar uang. Nah, di dalam instrumen langsung dia mempunyai jenis dan bermacam-macam berbagai variasi, antara lain penetapan suku bunga, pagu kredit, rasio likuiditas atau statutory liquidity ratio. Nah, adapun juga kredit langsung yang dimana di dalam kredit langsung itu adanya sebuah direct sheet, select sheet, prioritas, dan yang sejenisnya. Adapun juga sebuah kuota rediskonto dan instrumen lainnya. Nah, di dalam instrumen lain ini pun juga ada, teman-teman. Ada 3 bagian, yaitu pengguntingan uang, pembersihan uang atau monetary purge, dan penetapan uang muka impor. Nah, itu dia sedikit terkait instrumen langsung dan
jenis-jenis yang ada pada instrumen langsung tersebut. Nah, di sini pun juga ada terkait instrumen tidak langsung. Nah, yang tadi di mana instrumen tidak langsung pun tersebut mempengaruhi sebuah kondisi pasar uang. Nah, di sini instrumen tidak langsung itu juga ada jenis dan macam-macamnya. Nah, seperti tadi instrumen secara langsung. Nah, di dalam instrumen tidak langsung ini yaitu ada CWM. CWM itu cadangan wajib minimum. Yang dimana di dalamnya itu terdapat dua cadangan. Nah, dua cadangan ini meliputi cadangan primer dan cadangan sekunder. Nah, maupun ada sebuah fasilitas rediskonto yang terdapat di dalam instrumen tidak langsung. Adanya fasilitas simpanan bank sentral, adanya intervensi valuta asing, adanya fasilitas overdraft, dan simpanan sektor pemerintahan, maupun lelang kredit, adanya imbauan, maupun juga instrumen lainnya. Nah, inilah macam-macam suatu jenis yang ada pada instrumen tidak langsung yang bisa dijadikan sebuah instrumen dalam pengendalian kebijakan moneter tersebut. Nah, tak kalah menarik teman-teman yang ada pada instrumen langsung maupun instrumen tidak langsung. Di sini pun juga ada OPT. Apa sih OPT? Nah, OPT itu adalah operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka yaitu sebuah instrumen yang paling banyak digunakan oleh otoritas moneter dalam melaksanakan kebijakan moneter. Nah, mengingat instrumen ini lebih berorientasi terhadap pasar maupun juga keterlibatannya terhadap peserta ini tidak mengikat. Nah, arah kebijakan dari OPT itu mudah ditangkap pasar, teman-teman, dan tidak membebankan pajak pada bank tersebut. Nah, gitu. Itu sekilas terkait OPT. Nah, selepas dari pengertian ataupun penjelasan OPT tersebut, di sini adanya mekanisme dari OPT. Nah, secara umum OPT dilakukan dengan cara menjual atau membeli surat berharga dalam rupiah. Nah, dilakukannya yaitu di pasar primer atau pasar sekunder melalui mekanisme lelang atau melelang. Nah, surat berharga dalam rupiah ini itu meliputi SBI. SBI itu sertifikat Bank Indonesia, dan ada juga SUN. SUN itu surat utang negara, dan surat berharga lainnya yang dimana mempunyai kualitas yang tinggi dan mudah dicairkan, teman-teman. Nah, selepas dari mekanisme tersebut, adapun juga pelaksanaan dari OPT. Nah, pada saat ini OPT dilaksanakan oleh Bank Indonesia melalui instrumen operasional utama berupa penerbitan sertifikat Bank Indonesia melalui lelang SBI dan penyediaan fasilitas simpanan yang dikenal dengan sebutan FASBI. Apa itu FASBI? Nah, FASBI itu singkatan dari Fasilitas Simpanan Bank Indonesia. Nah, fasilitas simpanan bank sentral merupakan salah satu instrumen tidak langsung yang berbentuk simpanan bank-bank di bank sentral yang berjangka pendek. Nah, fasilitas ini digunakan oleh bank-bank apabila mereka mengalami kelebihan likuiditas pada akhir hari, namun tidak dapat menempatkan dana kelebihannya itu pada tempat manapun ataupun tempat lain. Nah, mungkin teman-teman itulah terkait dari sebuah instrumen pengendalian moneter yang dimana
dari setiap instrumen-instrumen tersebut diharapkan mampu menangani dari sebuah masalah-masalah yang terjadi terhadap moneter yang ada gitu. Mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya terkait instrumen pengendalian moneter. Semoga bermanfaat untuk teman semua. Sekiranya ada yang kurang, mohon dimaafkan. Ya, kesalahan datangnya dari saya, kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.